kastil itu hanya ada di luar negeri. Indahnya, perapian di dalam mimpiku. Bako. Kastil yang dikelilingi hutan dan sungai indah. Tapi di sini Aku jangan seperti itu dong. Sekarang apa lagi? Nobita. Nobita? Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Kastel Mewah Nobita. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Cerita diawali saat Nobita mendengar cerita dari Dekisugi soal adanya kastel mewah di luar negeri. Di kastel tersebut disebutkan Dekisugi, masyarakat seluruhnya hidup berbahagia tanpa adanya konflik. Mendengar cerita Dekisugi, Nobita sontak mendesak Doraemon mencari kastel tersebut. Namun sayang, Doraemon enggan mengabulkan permintaan Nobita. Kecewa akan jawaban Doraemon, Nobita langsung kabur dari rumah menuju hutan belakang sekolah sambil menangis. Tiba-tiba, tangis Nobita terhenti seketika karena melihat sebuah awan berbentuk kastel yang mewah, sama seperti Nobita. Doraemon akhirnya mencari soal kastel tersebut. Karena penasaran, Nobita, Doraemon, dan teman-teman mencari kastel mewah menggunakan pesawat yang bisa menjelajahi waktu. Tiba-tiba, mereka diserang dan mereka berada di negeri misterius. Mereka bertemu dengan 3 orang bijak yang menciptakan Paradapia. Namun, ternyata Nobita dan teman-teman mengalami kesialan. 3 orang bijak memiliki rencana jahat terhadap Doraemon. Di sini, mereka pun panik karena Doraemon menjadi sasarannya, dan akhirnya terjadilah suatu hal yang tidak mereka inginkan. Namun, karena Doraemon memiliki alat ajaib, akhirnya semuanya dapat diatasi dengan mudah. Setelah itu, mereka pun menemukan sebuah kastel yang sangat mewah. Menurut Nobita, kastel ini telah disiapkan untuk dirinya. Semua teman Nobita pun menjadi terkagum-kagum dengan hal tersebut. Ia memaksa kakaknya untuk memberinya buku besar Huain Group. Menurut kakaknya, buku besar Huain Group ada 2. Yang satu telah diubah menjadi buku pajak yang saat ini ia pegang. Dan satunya lagi dibawa oleh Pak Han. Di sini, kakaknya mengetahui rencana Wansu yang ingin balas dendam. Namun, kakaknya mencegah Wansu dan mengatakan jika hal itu akan sangat membahayakan mereka. Malam harinya, Ibu Park pergi ke rumah Pak Han dengan membawa minuman. Ternyata, Kim Yongkook telah mengetahui sejak lama jika ibunya berselingkuh dengan pengacara keluarganya. Bahkan, saat Yongkook masih kecil, ia pernah memergoki ibunya tidur dengan Pak Han. Sementara itu, Pak Park pergi menemui Duyong karena merasa khawatir dengan keadaan Duyong. Pak Park takut jika kejadian yang dialami Jo Hyuk akan kembali dialami oleh Duyong. Pak Park meminta Duyong untuk berhenti saja menjadi pengawal Huain Group. Malam harinya, Wansu memberitahu Duyong jika ia ingin mengambil buku besar Huain yang ada di tangan Pak Han. Menurutnya, buku besar itu merupakan kunci terkait penelusurannya. Setelah itu, Duyong pun pergi ke pavilion setelah Pak Han pergi. Di sini, Duyong menyadari jika pavilion tersebut tidak dipantau CCTV. Dan bisa jadi, semua perlakuan ilegal pasti terjadi di pavilion itu. Namun, untuk bisa masuk pavilion, Duyong harus bisa menjinakkan anjing yang berjaga dan membuka kunci pavilion dengan sidik jari Pak Han. Namun, karena Duyong sangat cerdas, ia menggunakan bekas sidik jari Pak Han yang tertempel di gelas dan membuat sarung tangan dengan teknologi canggih yang dapat membuat sidik jari palsu supaya bisa masuk pavilion milik Pak Han. Namun, Duyong ketahuan oleh Li Jin. Li Jin pun langsung menghubungi Pak Han. Pak Han yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas pergi ke pavilion dan mengecek semuanya. Di sini, ia melihat jika semua barangnya masih utuh. Namun, saat ia melihat tumpukan kardus yang berisi buku besar terlihat kosong. Dan sudah pasti, jika buku besar tersebut telah dibawa pergi oleh Duyong. Duyong kemudian membawa buku itu ke kantor Wansu. Namun, belum sempat menyimpannya, datanglah orang-orang dari kejaksaan dan mengatakan jika mereka hendak menyita yayasan. Bahkan, kakak Wansu pun ditangkap dan akan ditahan. Namun,
Rasa cintanya kepada Arthur adalah tulus. Dan kabar baiknya, saat ini Lee tengah mengandung anak Arthur. Lee juga percaya jika Arthur bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kemudian, di persidangan kedua, hakim menghadirkan Sophie sebagai saksi atas pembunuhan Penny. Sophie mengatakan, jika Penny saat sebelum dibunuh oleh Arthur mengatakan, jika Arthur terlahir untuk menghibur orang-orang. Arthur bahkan menjadikan perkataan Penny sebagai motivasi dalam kehidupan nyatanya yang berprofesi sebagai seorang badut. Pernyataan dan tuduhan dari para penuntut umum membuat Arthur merasa sangat muak. Hingga akhirnya, Arthur berdiri dan menyatakan jika ia memecat Catherine sebagai pengacaranya. Hal ini membuat semua orang terbelalak dengan keputusan Arthur. Arthur berencana untuk membela dirinya sendiri di persidangan berikutnya. Keputusan Arthur pun membuat Lee bahagia. Begitu juga dengan pasien pria yang ada di tahanan tersebut. Mereka semua merasa senang dengan keputusan Arthur, karena telah berani melawan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Singkat cerita, di persidangan ketiga, Arthur pun berdandan Joker sebagai bentuk keberanian melawan penuntut umum. Kali ini, hakim memanggil Gri sebagai saksi kematian Randall. Saat Gri memberikan kesaksian, Arthur menanyakan kepada Gri, apa saja yang dilihat oleh Gri. Pertanyaan Arthur mengarah kepada kebiasaan Randall yang selalu bertingkah jahat kepada orang di sekitarnya. Arthur juga ingin, Gri mengatakan, jika Arthur hanya membunuh orang jahat saja. Arthur bahkan membiarkan Gri pulang dengan selamat, saat ia membunuh orang jahat yang ada di rumah sakit. Namun Gri tidak mengutarakannya, Gri justru mengatakan, jika ia merasa takut kepada Arthur. Alhasil, persidangan kali ini ditutup tanpa adanya pembelaan dari Arthur. Kemudian di persidangan terakhir, Arthur terlihat lebih banyak melamun. Arthur juga mengatakan, jika dirinya merasa tidak pantas menjadi Joker. Ia tidak pantas menjadi inspirasi masyarakat kalangan bawah. Arthur juga merasa menyesal karena telah membunuh ibunya sendiri. Dan sejak kemunculan Joker, banyak warga tak bersalah yang mengalami kemalangan hingga mereka semua terbunuh karena terinspirasi dirinya. Joker menurut Arthur adalah sebuah bentuk caranya untuk menghadapi dunia yang terus-menerus membuatnya harus tertawa, karena banyaknya komedi yang diberikan. Dan karena itulah, membuat Arthur memiliki sifat tidak perasaan, dan merasa sinis kepada dunia yang ingin melihatnya hancur. Joker adalah bentuk perwujudan semua orang yang merasa tersakiti, tertindas, dan dicampakkan oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, pengakuan dan penyesalan Arthur membuat Lee dan para pendukungnya merasa kecewa. Dan dari pernyataan Arthur, hakim pun memutuskan jika Arthur dijatuhi hukuman mati atas apa yang diperbuat oleh Arthur. Secara tiba-tiba, kebiasaan tertawa Arthur muncul kembali, hingga membuat beberapa keluarga korban merasa terhina. Namun tak berselang lama, gedung pengadilan mendapat serangan bom dan menewaskan sebagian besar orang-orang yang ada di dalamnya. Beruntungnya, Arthur selamat dan mencoba keluar dari gedung. Di sini, Arthur diselamatkan oleh dua pemuda yang terinspirasi oleh dirinya dan mengajak Arthur kabur dari gedung tersebut. Di tengah jalan, Arthur berlari menuju apartemen lamanya untuk bertemu dengan Lee. Namun, Lee merasa kecewa dan mengatakan, jika saat ini ia tidak mengenali Arthur. Ia hanya mengenal Arthur sebagai Joker yang sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Kemudian, Lee pun memutuskan untuk meninggalkan Arthur. Setelah itu, Arthur pun menjalani hari-hari sebelum hukuman mati dengan pasien lain. Dan saat ia hendak kembali ke ruangannya, ia bertemu dengan seorang pria dan secara tiba-tiba membunuh Arthur dengan menghujamkan pisau ke perut Arthur secara bertubi-tubi. Dan dari sini, belum diketahui jelas, apakah alur kehidupan yang telah dijelaskan adalah sebuah halusinasi Arthur atau bukan. Dan film pun selesai.